Perkenalkan, nama saya Naura Rabina. Saya yang akan memaparkan materi pertama, yaitu persekutuan dan pengalokasian laba rugi. Apa itu persekutuan dan pengalokasian laba rugi? Persekutuan adalah bentuk usaha milik dua orang atau lebih, di mana masing-masing sekutu menyetor modal, tenaga, dan keahlian. Sedangkan pengalokasian laba rugi adalah proses pembagian laba atau rugi pada akhir periode kepada sekutu sesuai perjanjian. Selanjutnya ada faktor pembagian laba rugi. Pada dasarnya pembagian laba dalam persekutuan mempertimbangkan beberapa faktor utama. Yang pertama itu besar modal sekutu. Semakin besar modal yang ditanamkan, biasanya semakin besar juga bagian labanya. Yang kedua, waktu dan tenaga yang disumbangkan, terutama untuk sekutu yang aktif mengelola usaha sehari-hari. Yang ketiga itu keahlian atau kontribusi kerja. Misalnya sekutu yang punya kemampuan khusus atau memegang peran strategis biasanya mendapatkan porsi tambahan. Dan yang terakhir, semuanya tetap kembali kepada kesepakatan dalam perjanjian persekutuan. Apapun metode pembagian yang dipakai selama disepakati bersama, maka itu menjadi dasar yang sah dan adil. Selanjutnya, saat sebuah usaha dijalankan oleh lebih dari satu sekutu, muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara membagi laba dengan adil? Disinilah berbagai metode pembagian laba sekutu diterapkan. Metode yang dipilih biasanya disesuaikan dengan kondisi modal, peran, dan kontribusi masing-masing sekutu. Yang pertama itu pembagian sama rata. Ini cara paling sederhana. Laba dibagi sama besar ke semua sekutu. Cocok bila semua sekutu menyumbang modal dan tenaga relatif sama. Yang kedua, ada pembagian dengan rasio tertentu. Jika sekutu memiliki kontribusi berbeda, mereka bisa menyepakati rasio tertentu. Misalnya 60/40 atau 50/30/20, tergantung kesepakatan awal. Yang ketiga, berdasarkan modal. Metode ini menghitung bagian laba sesuai besaran modal yang ditanamkan. Semakin besar modal, semakin besar porsi laba. Nah, yang keempat, bunga atas modal. Untuk menghargai sekutu yang menanam modal besar, laba bisa diberikan tambahan berupa bunga modal sebelum pembagian utama dilakukan. Yang kelima, ada pembagian dengan gaji sekutu. Sekutu yang bekerja aktif dalam operasional bisa diberi gaji sekutu. Ini bukan gaji di perusahaan, tapi pengakuan atas jasa mereka. Yang keenam, ada pembagian dengan bonus sekutu. Sekutu yang memberikan kontribusi ekstra, misalnya sukses memimpin proyek penting, bisa mendapatkan bonus tambahan dari laba. Yang terakhir, kombinasi beberapa metode. Dalam praktik nyata, metode ini sering digabung. Misalkan kita hitung dulu bunga modal, kemudian gaji sekutu, lalu bonus, dan sisanya baru dibagi sesuai rasio. Dengan cara ini, semua jenis kontribusi dihargai secara adil. Intinya, metode pembagian laba harus adil, jelas, dan sesuai kesepakatan persekutuan. Dengan begitu, tidak ada sekutu yang merasa dirugikan dan kerjasama bisa dijalankan lancar. Selanjutnya, ada ilustrasi pengalokasian laba. Tuan Sera, Yoda, dan Zaki mendirikan persekutuan dan pada akhir tahun 2019 memperoleh profit sebesar 150.000. Dengan data saldo modal dan rekening pribadi masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke perhitungan bagian laba, kita harus memahami dulu data dasar dari persekutuan. Data yang kita lihat dari dua bagian, yaitu rekening pribadi dan rekening modal dari masing-masing sekutu, yaitu Sera, Yoda, dan Zaki. Data ini penting karena pembagian laba dalam persekutuan selalu bergantung pada modal. Bisa modal awal, modal akhir, maupun modal rata-rata sepanjang tahun. Di bagian pertama, kita memiliki rekening pribadi. Ini bukan modal, tetapi PRIP atau pengambilan pribadi masing-masing sekutu. Contohnya, Sera ngambil 20.000, Yoda ngambil 35.000, dan Zaki ngambil 45.000. Pengambilan ini nanti akan mengurangi modal masing-masing sekutu. Jadi rekening pribadi hanya menunjukkan transaksi pribadi, bukan transaksi modal. Selanjutnya, kita lihat rekening modal. Inilah yang penting. Setiap sekutu memiliki modal awal. Selama tahun berjalan, modal ini berubah
karena ada penambahan atau penarikan modal. Contohnya, Sera memulai dengan modal 300.000, lalu menambahkan 100.000 sehingga modal akhirnya 400.000. Yoda mulai dengan 400.000, lalu dia menambahkan 100.000, maka total sekarang adalah 500.000. Jaki mulai dengan 500.000, menambahkan lagi 875.000, lalu menarik 775.000 sehingga modal akhirnya menjadi 600.000. Perubahan modal ini akan menjadi dasar dalam menghitung pembagian laba sesuai metode yang kita pakai. Kenapa kita harus tahu modal? Karena hampir semua metode pembagian laba menggunakan modal sebagai dasar, baik modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata, dan setiap metode penghasil pembagian ini yang berbeda-beda. Pertama kita bakal pakai modal awal. Pertama kita total modal awal ketiga sekutu ini. Tadi kan Sera 300, Yoda 400, nah si Jaki ini 500. Nah kita tambahkan 300 tambah 400 tambah 500, maka menghasilkan 1.200.000. Kemudian kita akan menghitung modal masing-masing. Sera, kita pertama hitung Sera dulu. Nah, Sera itu punya modal 300.000. Kita bagikan sama 1.200.000 tadi yang kita sudah hitung. Maka menghasilkan 0,25. Jika dipresentasekan akan menjadi 25%. Lalu menghitung labanya si Sera. 25% dikali 150.000. 150.000 ini dari mana sih? Dari profitnya. Maka menghasilkan 37.500. Sedangkan Yoda mempunyai modal 400, kita bagikan 1.200.000, maka menghasilkan 0,33 sekian. Jika dipresentasekan jika dipersenkan akan menjadi 33,33%. Lalu menghitung laba Yoda. 33,33% dikali 150, maka hasilnya 50.000. Nah, kita lanjut ke Jaki. Jaki mempunyai modal 500.000 dibagi 1.200.000, maka hasilnya 0,4166. Jika dipersenkan akan menjadi 41,67%. Lalu kita menghitung nih laba Jaki 41,67% dikali 150 sama dengan 62.500. Maka jurnalnya akan disusun seperti itu. Sera tadi itu sebesar 37.500. Nah, sedangkan Yoda 50, Jaki 62.500. Kedua, kita pakai modal akhir. Kenapa rasionya jadi 456? Karena 400, 500, 600 dibagi sama 100. Nah, yang kedua kita harus total modal awal ketiga sekutu itu. Kan tadi kita pakai 400 tambah 500 tambah 600, maka totalnya 1.500.000. Nah, kita hitung modal masing-masing. Sera punya 400. Nah, dibagi sama 1.500 sama dengan 0,266 sekian. Dipersenkan akan menjadi 26,67%. Lalu menghitung labanya si Sera. 26,67% dikali 150, maka menghasilkan 40.000. Kalau masih bingung kenapa 150? Karena itu profitnya. Jadi kita gunain profitnya untuk menghitung laba mereka masing-masing. Nah, lanjut ke Yoda. Yoda modal akhirnya tadi 500.000 dibagi sama 1.500.000, maka menghasilkan 0,333 sekian. Jika dipresentasekan maka menjadi 33,33%. Lalu kita menghitung labanya si Yoda. 33,33% dikali 150, maka menghasilkan 50. Kita lanjutkan ke Jaki. Jaki tadi punya modal akhir 600.000 dibagi sama 1.500.000, maka menghasilkan 0,40. Jika dipersenkan akan menjadi 40%. Lalu kita menghitung labanya si Jaki ini. 40% dikali 150, maka menghasilkan 60.000. Yang ketiga, kita akan pakai modal rata-rata. Pertama kita memutasi modalnya Sera dulu. Kenapa bisa 900? 900 itu dari hasil 300 dikalikan 3 bulan, maka hasilnya 900. Begitupun yang 3.600. Kenapa itu bisa hasilnya 3.600? Itu dari 400 dikalikan 9 bulan, maka itu menghasilkan 3.600. Kita total modal waktu itu 900 ditambah 3.600, maka menghasilkan 4.500. Kemudian kita menghitung mutasinya modal Yoda. Nah, kenapa bisa jadi 2 juta? Hitungannya masih sama. 400 dikali 5 bulan, maka menghasilkan 2 juta. Nah, yang 500 dikalikan 7 bulan, maka menghasilkan 3.500.000. Kita total jadi 5.500.000.
mutasinya modal Jaki, kenapa bisa 1.500.000? 500 dikali 3 bulan maka menghasilkan 1.500.000. Sedangkan 1.375.000 dikali sama 4 bulan maka hasilnya 5.500.000. Nah, 600.000 dikali 5 bulan maka menghasilkan 3 juta. Total modalnya Jaki sebesar 10 juta. Lalu lanjut ke pembagian labanya. Yang pertama kita hitung modal rata-rata persekutuan 4.500.000, 5.500.000 sampai 10 juta. Maka jika ditotalkan dia akan menjadi 20 juta. Kedua, kita akan menghitung persentasenya dulu. Sera tadi punya 4.500.000, kita bagikan sama 20 juta yang kita hitung semuanya, modal rata-ratanya itu. Maka sama dengan 0,225. Jika dipersenkan akan menjadi 22,5%. Laba untuk Sera 22,5% dikali 150 maka menghasilkan 33,750. Selanjutnya Yoda punya 5.500.000 dibagi sama 20 juta sama dengan 0,275. Jika dipersenkan jadi 27,5%. Laba untuk Yoda 27,5% dikali 150 sama dengan 41.250 perak. Sedangkan Jaki punya 10 juta, kita bagikan 20 juta maka jadi 0,50. Jika dipersenkan maka menjadi 50%. Laba untuk Jaki sebesar 75.000. Kenapa? Karena 50% dikali 150 maka menghasilkan 75.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manda. Selanjutnya ada perhitungan bunga atas saldo modal. Dalam persekutuan, bunga modal diberikan sebagai bentuk imbalan atas dana yang ditanamkan oleh masing-masing sekutu. Yang pertama, untuk Sera terdapat 2 investasi, yaitu investasi yang pertama sebesar 300.000 selama 12 bulan menghasilkan bunga 18.000. Investasi yang kedua sebesar 100.000 selama 9 bulan menghasilkan 4.500. Jadi total modal Sera itu 22.500. Yang kedua ada Yoda. Investasi pertama 400.000 selama 12 bulan menghasilkan bunga 24.000. Dan investasi yang kedua 100.000 selama 7 bulan menghasilkan bunga 3.500. Total bunga modal Yoda adalah 27.500. Sedangkan untuk sekutu Jaki itu modal yang pertama 500 selama 12 bulan menghasilkan bunga 30.000. Modal yang kedua 875.000 selama 9 bulan menghasilkan bunga 39.375. Akan ada penarikan modal sebesar 775.000 selama 5 bulan mengurangi bunga sebesar 19.375 hingga total bunga modal Jaki adalah 50.000 rupiah. Selanjutnya ada pemberian gaji kepada sekutu. Setiap sekutu memperoleh gaji tetap setiap bulan sebesar kompensasi atas keikutsertaan mereka dalam mengelola usaha. Gaji Sera sebesar 2.750 per bulan atau bisa disebut 33 per tahun. Yang kedua, gaji Yoda sebesar 2.500 per bulan atau bisa disebut 30 juta per tahun. Yang ketiga, gaji Jaki sebesar 2.250 per bulan atau bisa disebut 27 juta per tahun. Total gaji seluruhan sekutunya itu 90 juta. Karena laba usaha sebesar 150, maka sisa laba setelah dikurangi gaji adalah 60 juta. Sisa laba kemudian dibagi. Sera menerima total laba 39 juta, Yoda menerima 50 juta, dan Jaki menerima 51 juta. Selanjutnya ada pemberian bonus kepada sekutu. Pemberian bonus pada sekutu, bonus diberikan kepada sekutu tertentu sebagai penghargaan atas kinerja atau tanggung jawab khusus. Misalkan X adalah laba setelah dikurangi bonus, maka 1 tambah 20X sama dengan 150, sehingga X 125 dan bonus 20% dikali 125, hasilnya jadi 25.000.
Syara menerima total laba itu menjadi 55.500, Yoda menerima 40.500, dan Jaki menerima 54.000. Selanjutnya ada laporan keuangan persekutuan. Yang pertama itu laba rugi. Laporan ini menunjukkan pendapatan beban dan laba rugi usaha dalam satu periode. Yang kedua, laporan perubahan modal. Perubahan modal masing-masing sekutu dilakukan oleh setoran modal, penarikan modal, serta pembagian laba atau rugi. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca posisi. Maksud itu posisi harta, kewajiban, dan modal persekutuan pada satu periode. Persekutuan seperti pembagian sama rata, pembagian berdasarkan rasio modal, atau bisa modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata.